Itu seperti apa sih Kak cirinya kalau Ya, kalau dilihat dia dengan mata termasuk bugil ya, kalau saya pakai kacamata tetap bugil ya. mata telanjang. Mata telanjang. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Oke, baiklah. Yuk langsung kita sapa saja tamu kita pada saat ini, yaitu Profesor Hardinsyah, yang biasa kita panggil Kak Hardinsyah. Halo Kak Hardin. Apa kabar Kak Dewi? Luar biasa. Terima kasih Kak udah menyempatkan hadir bersama-sama kita di sini untuk ngobrol-ngobrol tentang obesitas. Wow. Aduh Kak, jujur kalau udah ngomong soal obesitas saya sendiri merasa insecure, merasa nggak nyaman karena memang saya sudah akrab banget nih Kak dengan kata obesitas. Makanya kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya sangat antusias Kak karena bisa ngobrol soal obesitas ini langsung dengan pakarnya. Baiklah, pertanyaan mendasar nih Kak tentang obesitas. Kenapa sih orang bisa obesitas Kak? Banyak sekali sebenarnya faktornya ya, tapi ada hakikat pertamanya adalah karena apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita berupa zat gizi, terutama dalam bentuk total energi namanya, dari lemak, dari karbohidrat, dari protein, itu melebihi dari yang dibutuhkan. Melebihi dari yang kita butuhkan, oke. Artinya kalau ini suatu wadah, dia berlimpah ya. Nah, sementara aktivitas kita, pikiran kita, kegiatan kita, itu kan memerlukan zat gizi. Ternyata kita aktivitas tadi masih rendah kebutuhannya dibanding dengan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita atau kerennya dikonsumsi gitu ya Kakak. Artinya secara gamblang kebanyakan makan gitu ya Kak ya? Artinya yang makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu lebih banyak dari makanan dan minuman Kakak. Makanan dan juga minuman, Iya, hanya sebatas karena makan. sekarang minuman tuh banyak sekali jenisnya. Tidak hanya air putih masalahnya. Kalau air putih memang zero energi ya, nggak ada. Tapi sekarang banyak sekali jenis minuman yang menambah. Dan yang lagi hits itu yaitu ya Kak ya, kopi-kopi. Dan itu yang saudara-saudara kita dari makanan dari Korea, dari Thailand sekarang banyak ya. Iya, benar Kak. Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu update soal makanan dan minuman sih Kak. Cuman memang kalau melihat iklan promosi di TV, di radio, memang makanan dan minuman sekarang jenisnya banyak sekali dan itu sangat menggoda. Apalagi buat anak-anak muda, buat teman-teman muda, para healthies di manapun berada pasti sangat tertarik kalau ada iklan, ada promosi tentang makanan dan minuman yang mengandung begitu banyak, ternyata banyak kalorinya ya Kak ya. Oke Kak. Nah itu pada hakikatnya, tapi kalau kita telusuri ini faktor-faktor berkaitan banyak dengan ini. Kenapa tadi kebutuhan kita rendah? Karena kurang aktivitas fisik. Kenapa makannya banyak? Karena pengaturan makanannya belum tertib, belum baik karena berlebihan tadi. Ya. Kemudian kenapa aktivitas kita ini rendah? Jadi itu macam-macam lagi faktornya. Bisa karena sibuk, bisa karena malu. Ya ada orang kadang-kadang pakai pakaian sport aja malu gitu, takut dibilang gimana gitu ya. Iya Kak, itu sebenarnya juga saya alami sih Kak. Kalau olahraga misalnya mau keluar, saya lebih memilih olahraga di rumah aja gitu. Tapi kan sebenarnya kalau lihat dari kurang aktivitas fisik sebenarnya udah nggak ada alasan lagi ya Kak ya. Kita bisa melakukan aktivitas fisik di luar maupun aja ya. Even di tempat tidur. Iya, walaupun di tempat tidur kita bisa melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti apa? Browsing kali ya kayak banyak ya kayak aktivitas fisik di tempat tidur itu seperti apa sih begitu. Lalu kemudian dengan ciri orang yang obesitas. Itu seperti apa sih Kak cirinya kalau kalau dilihat dengan mata bugil ya. Kalau saya pakai kacamata tetap bugil ya. Mata telanjang. Mata telanjang. Ya, ukuran tubuhnya tampak besar terutama di bagian tengah. Bagian tengah. Berarti pinggang, di bagian pinggang, perut. Itu kalau paha, pinggul termasuk nggak Kak? Iya, tapi dalam arti dampak buruknya tidak separah seperti kalau di bagian tengah ini. Jadi istilah masyarakat kita tuh gendut ya. Gendut. Nah, saya ngerasa insecure lagi nih kalau udah ngomongin gendut. Istilah sehari-hari katanya gendut, tapi kalau istilah keren di kesehatan kan gemuk, obes, lebih parah lagi gemuk lagi obes gitu ya, obesitas ya. Itu pokoknya di bagian atau ada lagi kalau di bahasa masa kecil saya di Pekanbaru tuh buncit dia bilang. Buncit.
Ya, artinya bagian perutnya nonjol ke depan. Sekarang kan banyak ya Kak ya, orang badannya kurus, kelihatan kurus, tapi bagian perutnya yang menonjol. Ya. Apakah itu termasuk obesitas atau bagaimana Kak berarti? Ya, selagi kan bukan karena penyakit yang barangkali gangguan liver juga bisa membengkak ya, tapi yang jelas itu kalau bukan karena gangguan penyakit lain ya timbunan lemak. Timbunan lemak. Berarti kalau kita lihat, kalau kita mau memastikan apakah kita termasuk obesitas atau tidak, selain ada alat ukurnya. Ada alat ukurnya. Ya, jadi yang sederhana yang ukur lingkar pinggang atau dibandingkan lingkar pinggang terhadap lingkar pinggul. Oh oke, kita melihat perbandingan antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Kayak itu loh, ratu-ratu kecantikan itu kan ukurnya juga. Lingkar pinggang bandingin lingkar pinggul. Lingkar pinggul itu yang lebih bawah lagi. Yang paling lebar ini. Di bagian pangkal paha ini pinggul, atas ini iya. Kalau pinggang yang ini di antara tulang ini kalau ke pusat. Kalau kita bercermin, mungkin pada saat kita tidak berpakaian itu kelihatan pas ada lekukan atau pada saat pusat di pusar. Ya. Oh oke, itu termasuk lingkar pinggang yang merupakan lingkar pinggang. Oh baik, berarti kalau standar idealnya Kak untuk lingkar pinggang. Iya. Kak Dewi, antar laki sama perempuan beda. Memang kalau laki-laki itu 90 cm. Laki-laki itu dewasa nih ya, bukan anak-anak. Laki-laki dewasa. Kalau perempuan sebaiknya kecil dari 80 cm, laki-laki kurang dari 90 cm. Batas maksimalnya pokoknya kalau laki-laki 90 cm, sedangkan perempuan itu kurang dari 80 cm. Waduh, kayaknya PR saya banyak sekali. Dan ini kalau ukurannya lebih tepat lagi, ada namanya kalau bahasa kerennya itu body composition analyzer. Jadi alat yang bisa menganalisis komposisi tubuh. Jadi nanti ada alat yang bisa dipegang kayak elektroda gitu ya. Nah, nanti dia bisa menyajikan, bahkan bisa di print atau masuk ke HP kita berapa lemak, berapa air tubuh, berapa protein tubuh, berapa mineral tubuh. Jadi komposisi antara lemak dengan protein dengan mineral itu bisa tampak persis. Itu lebih akurat lagi ya dalam kilogram maupun dalam persentase. Oh oke. Jadi tapi memang alatnya bervariasi ya. Dan mungkin ada yang seharga mobil alatnya. Ya itu dia. Jadi biasanya rumah sakit berkelas itu punya. Berarti kembali lagi kalau misalnya kita tidak bertemu dengan alat itu, sulit menemukannya, yang tadi Kak Hardin bilang kita bisa ukur lingkar pinggang kita yang tadi itu tadi ya, diukur dari sekitaran pusar kita ya Kak ya, melingkar begitu. Dan yang tadi Kakak bilang perbandingan antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Iya, jadi kalau kita ukur katakan ini ada adik saya aja ya. Perempuan. Iya. Ininya 80. Oke. Kemudian diukur di pinggang yang terlebar itu misalnya 1 meter atau 100. Iya. Berarti 80 dibagi 100, berarti 0,8. Itu aman dia karena 0,8 ke bawah untuk perempuan. Oh, untuk perempuan. Dibandingkan rasio. Perbandingan rasio yang aman antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul adalah 0,8. Di bawah 0,8. 0,8 dan ke bawah. Jangan lebih dari 0,8 ya Kak ya. Oke, baiklah. Wah, itu luar biasa ya. Kita sudah mendapat satu insight baru nih. Baru ngobrol sebentar kita udah dapat satu wawasan baru. Dan saya sendiri baru dengar ini bahwa hal itu juga perlu diperhitungkan antara perbandingan. Tapi yang lebih sederhana lagi, kalau bukan olahragawan dan bukan atlet, itu bisa dengan berat badan tadi. Yang ada rumus indeks massa tubuh namanya. Berat badan dalam kilogram, misal berat badan 60 kilogram, dibagi tinggi badan itu jadikan dalam meter. Kalau dalam sentimeter misalnya seseorang 165 jadi 1,65. 160 jadi 1,6. Nah itu dikali atau dipangkat 2, dikuadratkan. Jadi misalnya tadi kalau berat badan 60 dibagi, kalau tinggi badannya 1,6 meter, 1,6 kali 1,6. Berarti 2,56 di bawahnya. Jadi 60 bagi 2,56 itu di bawah 25 ya. Lalu kalau di bawah 25 hasilnya, indeks massa tubuh itu berarti normal. Kalau di bawah 18,5 berarti kekurusan. Kekurusan. Berarti tadi cara menghitungnya adalah kalau bukan olahraga bukan olahragawan itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dipangkat 2. Iya. Kemudian hasilnya kalau di antara 18,5 sampai 25 itu normal.
Kalau yang masih di bawah 18 itu kekurusan. Nah itu dia Prof. Jadi ingat nih Kak, terkait dengan usia produktif. Sekarang nih banyak banget remaja-remaja, para healthies mungkin diantaranya, yang sangat takut obesitas. Sebenarnya bukan karena takut akan bahaya kesehatannya, tapi lebih kepada penampilannya. Biasanya terbawa tren saat ini, apalagi bintang-bintang K-pop ya, kayak kalau saya sih baca-baca sekilas karena saya tidak terlalu penggemar K-pop juga, tapi kalau lihat bintang-bintang K-pop tuh kan bodinya lurus-lurus kayak pipa. Nah akhirnya ini para healthies mungkin ya teman-teman muda sekalian ini akhirnya pengen ikut-ikutan terlihat seperti itu. Katanya kalau udah badan kurus baju apa aja masuk enak gitu. Kemudian akhirnya salah kaprah. Mereka saking takutnya obesitas, ingin terlihat seperti artis K-pop, langsung malah melakukan diet tidak sehat. Akhirnya melakukan bahkan diet-diet ekstrim. Itu gimana tuh Kak? Ya banyak cara sebenarnya untuk menjaga berat badan normal atau menjadikan berat badan normal. Kalau salah pilih ya memang bisa jadi celaka ya. Jadi seakan-akan itu sukses tapi jangka pendek. Sukses begitu jangka panjang seringkali itu jadi masalah. Ya. Keto aja yang populer beberapa masa yang lalu ya. Iya, Kak. Itu betul orang nggak makan karbohidratnya hanya sedikit ya 10-15%, tapi lemaknya sampai 70-80%. Itu memang dalam waktu sebulan, 2 bulan itu turun. Dan sebagian ada turun air, ada turun memang lemak. Karena tadi tubuh kita ketika kita kekurangan sumber energi, dia akan menggunakan yang cadangan yang ada. Cadangan yang ada yang paling banyak ya di sini tadi, di lingkar pinggang tadi. Tapi itu nggak bisa termaintain dengan baik. Ya, ketika kita terlalu sering kelebihan lemak, maka namanya profil lemak. Ya, keseimbangan antara kolesterol, trigliserida, kolesterol itu ada lagi kolesterol baik, kolesterol jahat. Itu nggak termaintain normal dengan baik. Jadi biasanya setelah 1 tahun 2 tahun itu terjadi ketidakseimbangan lemak di dalam darah. Bisa jadi LDL namanya, kolesterol jahat. Itu tinggi di atas 100 ya, harusnya kan di bawah 100. Nah, terus satu lagi, orang bosan. Nggak ada orang yang bisa memaintain itu disiplin 80% lemak tadi, maka terjadi yo-yo sindrom. Naik turun, jadi dia udah turun, naik lagi, naiknya lebih meningkat lagi. Tadinya 80, udah turun jadi 70, naiknya jadi 90 misalnya gitu. Sepertinya itu jadi, sudah berasa alami deh Kak. Baik. Sesaat is tapi setelah itu harus lari ke gizi seimbangnya kita lagi, atau isi piringku nama istilahnya di Kemenkes ini kan. Isi piringku. Berarti kembali lagi ke prinsip gizi seimbang itu ya kayak yang paling aman dan jangka panjang ya Kak ya. Berarti yoyo sindrom itu, nah ini dia nih Kak, sindrom yoyo itu sepertinya banyak dialami juga oleh para teman-teman sekalian, teman-teman muda sekalian, bahwa yaitu tadi mungkin karena salah kaprah terkait dengan pemilihan bagaimana caranya mereka bisa memaintain berat badan. Betul. Begitu ya kayak berarti memang kembali lagi udah yang paling benar, yang paling tepat adalah kita menggunakan diet isi piringku tadi. Jadi formula umumnya atau rumus umumnya, sesuatu yang ekstrim itu nggak bisa untuk jangka panjang. Sesuatu yang ekstrim tidak bisa untuk jangka panjang. Dan itu akan menimbulkan permasalahan, gangguan kesehatan. Dan saya ingat kali Bapak kedokteran dunia namanya Hippocrates 25 abad yang lalu. Sesuatu yang kekurangan, sesuatu yang kelebihan tidak baik bagi kesehatan. Nah ini salah satu contohnya diet-diet ekstrim ini. Diet ekstrim. Oke Kak, berarti diet ekstrim sebenarnya kita tidak mendapatkan tuh berat badan ideal secara jangka panjang. Jangka panjang. Lalu kemudian bisa menimbulkan masalah kesehatan. Sementara yaitu tadi ya kayak berarti masalah-masalah yang banyak ditimbulkan dari peristiwa diet ini adalah pasti kaitannya erat dengan penyakit tidak menular ya Kak ya. Iya, karena ada banyak informasi, sekarang banyak jantung, banyak diabetes. Kemudian dia cari apa sih yang bisa menyebabkan itu, salah satunya kegemukan. Kemudian cari bagaimana supaya nggak gemuk. Nah, ketemu kadang-kadang yang nggak benar. Nah, karena ngandelin media sosial aja barangkali. Itu dia.
Bahkan media sosial itu kan ada yang benar, ada yang tepat, ya, ada yang evidence based istilahnya, ada yang kalau orang Sunda bilang tuh cenah-cenah ya. Katanya atau orang Jawa tuh jarene ya. Iya Kak, jangankan teman-teman di luar sana, para healthies yang mungkin tidak terlalu berhubungan langsung dengan kesehatan, kita sendiri aja, saya terutama masih sering salah kaprah dalam menyaring informasi-informasi yang masuk. Nah itu tadi Kak, berarti memang yang paling benar adalah kita menggunakan prinsip gizi seimbang tadi itu ya Kak ya. Iya. Nah, tapi kan kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda ya, Kak. Seimbang untuk dirinya, bukan seimbang. Jadi seimbang itu tidak berarti satu paket nasional, enggak. Harus disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Jadi bisa jadi kalau saya satu hari 2,5 piring, bisa juga buat Kakak Dewi mungkin 1,5 piring. 1,5 piring. Seimbangnya Kak Dewi beda dengan seimbangnya saya. Karena ukuran tubuh saya, karena aktivitas saya, karena jenis kelamin, sistem hormon. Nah, untuk bisa mengetahui makanan atau gizi yang seimbang buat diri kita itu yang paling enak gimana Kak cara mencari tahunya? Sebenarnya kalau sederhananya kan berhenti sebelum kenyang, ya makan kalau mulai terasa lapar. Itu rumus sederhana secara sosial ya. Nah, kalau ingin lebih detail tentunya perlu konsultasi ya, karena kalau pendidikan umum ini pokoknya dalam satu piring ini ada separuhnya sayur dan buah seperti di isi piringku. Ya, ini lauk pauk dengan nasinya separuh. Tapi ukuran piring juga bisa berbeda-beda. Jadi bisa juga pola isi piringku itu kita terapkan ketika kita ukuran kita kecil, piringnya kecilin. Jadi dia tetap seimbang kan, tapi ukuran piringnya kecil. Atau ada tambahan buat yang tadi seperti saya merasa misalnya 2,5 piring satu hari, ya ukuran piring saya yang garis tengah 20 cm, ya yang biasa gitu. Tapi itu cocok buat saya, belum tentu cocok buat yang lain. Karena itulah ada profesi yang lahir, namanya profesi ahli gizi gitu ya. Ada nutrisionis, ada dietitian, tempat kita bertanya. Oke, berarti buat mudahnya sih memang menyesuaikan keseimbangan asupan itu ke kita adalah mungkin kalau kita yang badannya tidak terlalu besar, kita bisa gunakan piring yang lebih kecil. Tapi kalau misalnya memang kita sedang-sedang saja proporsional, kita menggunakan piring yang standar yang diameter 20 cm yang dibilang Kak Hardin tadi. Itu cara simpelnya. Tapi memang paling tepat kalau kita berkonsultasi dengan tenaga gizi seperti nutritionist dan ahli gizi lainnya ya. Dietitian, nah, mungkin juga sederhana lagi sebenarnya kita perlu memahami bagaimana pengalaman peningkatan penurunan berat badan kita. Kalau kita menggunakan makanan seperti ini, ternyata selama sebulan saya tetap tuh berat badannya. Nah, berarti itu pas gitu ya. Tapi kita nggak tahu, jangan-jangan ada kekurangan vitamin mineral, karena vitamin mineral itu nggak bisa tampak dari ukuran tubuh ya. Perlu apakah kita pucet ya. Sini biasanya merah bibir, biasanya kalau nggak pakai lipstik kan bisa kita lihat di kaca habis mandi ya. Pucet apa enggak bibir. Kalau pucet berarti wah ini ada kekurangan vitamin mineral karena anemi gitu. Tapi kalau yang tadi dalam kaitannya tadi cukupnya berapa untuk menjaga berat badan normal itu tadi. Oh ternyata saya habis makan ini 2 bulan meningkat. Oh berarti itu kelebihan, harus dikurangi. Bisa juga dari belajar, learning by doing bisa juga. Berarti kita memang harus selalu observasi ya kayak menyesuaikan apakah ini yang cocok dengan kita ataukah memang ini kita harus berganti. Dan keanekaragaman makanan itu juga apakah memang, kan kadang-kadang Kak kalau saya lebih suka makan ini, jadi itu aja yang dimakan setiap hari, kayaknya ini nih, atau memang harus. Ya memang lagi-lagi ciri gizi tadi terpenuhi kalau kita makan beragam. Jadi kalau nggak beragam, bisa jadi berat badan bisa dipertahankan, tapi itu ternyata kebanyakan karbohidrat, protein, ya belum memenuhi barangkali beberapa vitamin gitu ya. Jadi karena itu tetap perlu ada sayur, perlu ada buah, minum juga nggak kalah penting ya Kak ya. Oke Kak, sekarang kita beralih, tadi kita ngomongin soal remaja dengan fenomena diet ekstrimnya. Sekarang kalau kita beralih ke ibu hamil Kak, pengalaman waktu saya hamil dulu saya sempat naik berat badan sampai 33 kg. Karena dulu bukan mau menyalahkan siapa-siapa, ada mindset pemikiran dari orang tua kita kalau hamil itu makan untuk 2 orang. Akhirnya jadinya banyak ibu-ibu juga salah kaprah. Akhirnya pada saat hamil ya saya makan buat 2 orang gitu. Itu sebenarnya gimana sih Kak? Banyak yang terjadi di masyarakat bahwa
ibu-ibu berlomba-lomba supaya anaknya gemuk. Karena kalau anaknya gemuk itu kelihatan sehat dan menggemaskan. Kalau anak kurus pasti ada komentar, aduh kok kurus banget sih, ini nggak makan ya atau bagaimana? Itu gimana sih Kak sebenarnya? Dari Studio Mani Promkes, sehatnya di sini.